Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Fauni, NIM H91219039. Dari Biologi A 2019 akan menjelaskan tentang turunan anggota tubuh yang berasal dari mesoderm sebagai tugas mata kuliah perkembangan hewan. Baik, yang pertama akan membahas tentang embriogenesis dan organogenesis. Untuk embriogenesis diketahui sebagai tahapan pertumbuhan zigot sehingga menjadi embrio, di mana terdiri dari 3 tahapan utama, yakni morula, blastula, dan juga gastrula. Tahap morula merupakan tahap utama yang dimulai ketika sel telah membelah hingga mencapai 32 sel. Kemudian akan membelah lagi hingga membentuk blastula setelah memasuki fase blastulasi, di mana blastoderma akan terus berkembang hingga membentuk bagian-bagian seperti halnya neural, epidermal, notokordal, mesodermal, serta endodermal yang merupakan fase awal dari gastrulasi dan juga sebagai bakal pembentuk organ-organ yang ada. Kemudian pada fase gastrulasi, ketiga lapisan yang telah disebutkan yakni ektoderm, mesoderm, dan endoderm akan terus berkembang hingga berdiferensiasi membentuk organ-organ dari embrio, di mana proses tersebut disebut sebagai proses organogenesis. Pada tahap organogenesis, ektoderm nantinya akan membentuk lapisan kulit luar, kuku, rambut, gigi, organ perasa, dan sistem saraf, termasuk otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian endoderm yang merupakan lapisan bagian bawah akan membentuk sistem pencernaan, hati, pankreas, kelenjar ludah, sistem pernafasan. Selain itu, mesoderm yang merupakan lapisan tengah akan berkembang dan berdiferensiasi menjadi lapisan kulit bagian dalam. Kemudian untuk lapisan yang selanjutnya, pada ketiga lapisan tersebut akan tumbuh menjadi plasenta, tali pusat, dan kantong empedu. Nah, ini untuk hipodermis. Hipodermis merupakan lapisan kulit dalam. Lapisan kulit bagian dalam atau disebut dengan istilah hipodermis tersusun atas sel-sel adiposa yang berfungsi sebagai sumber energi. Yang sumber energi tersebut kemudian akan tersimpan pada jaringan lemak yang terdapat pada hipodermis. Selain jaringan lemak, juga tersusun atas jaringan ikat dan pembuluh darah. Jaringan ikat dan jaringan lemak pada hipodermis bagian abdomen diketahui lebih banyak daripada hipodermis pada bagian dorsal. Lapisan kulit ini berperan dalam mengikat kulit bagian atas dengan jaringan otot serta jaringan lain yang ada di bawahnya. Jaringan ini juga mampu untuk menjaga lapisan kulit terluar dari tekanan serta berperan dalam mengatur suhu pada kulit. Nah, ini adalah histologi dari hipodermis kulit. Nah, yang kedua, turunan organ yang berasal dari mesoderm adalah ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi yang terletak pada rongga retroperitoneal atas terbentuk menyerupai kacang dengan 2 bagian utama, yakni korteks yang merupakan bagian luar serta medula yang merupakan bagian dalam. Nah, ini untuk gambaran organ ginjal tersebut. Nah, pada ginjal ini terdapat nefron yang diketahui sebagai unit terkecil penyusun ginjal, di mana terdiri dari glomerulus dan tubulus terkait yang berujung pada ductus collectivus. Komponen dominal pada vaskular nefron yakni glomerulus. Glomerulus ini merupakan kapiler kuantum berbentuk bola yang merupakan tempat proses filtrasi sebagian air dan zat terlarut dari darah. Cairan hasil filtrasi tersebut diketahui memiliki konfigurasi yang mirip dengan plasma. Berikut merupakan fungsi dari tiap bagian nefron, antara lain pada komponen vaskuler terdapat arteriol aferen, yaitu pembuluh darah arteri yang membawa darah ke glomerulus. Kemudian pada glomerulus berfungsi sebagai penyaring plasma bebas protein ke dalam komponen tubulus. Arteriol eferen berfungsi sebagai pembuluh arteri yang membawa darah dari glomerulus, dan juga kapiler peritubulus yang berperan dalam pertukaran cairan yang terjadi pada lumen tubulus. Kemudian untuk komponen tubular terdapat kapsul Bowman yang berperan dalam pengumpulan filtrat glomerulus, tubulus proksimal yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reabsorpsi dan sekresi, ada ansa Henle yang membentuk gradien osmotik di medula ginjal yang berperan sebagai penghasil urin dengan berbagai macam konsentrasi. Kemudian ada tubulus distal dan ductus colligentes, yakni tempat proses reabsorpsi terkontrol beragam senyawa. Untuk yang C, terdapat komponen kombinasi vaskuler yakni aparatus
juxtaglomerulus yang memiliki peran dalam menghasilkan bahan-bahan yang dimanfaatkan untuk mengontrol fungsi ginjal. Nah, untuk fungsi ginjal tersebut diantaranya adalah sebagai alat pembuangan zat sisa metabolisme serta racun dalam tubuh yang ditampung hingga membentuk urin atau air seni. Organ tersebut juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan air, garam, dan elektrolit. Terus juga ginjal ini rentan terhadap efek dari zat kimia karena organ ini termasuk organ filtrasi yang membersihkan 25 hingga 30% sirkulasi darah dalam tubuh. Untuk organ selanjutnya yaitu ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi betina yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai organ eksokrin dan juga organ endokrin. Di mana organ eksokrin di sini ovarium berfungsi untuk menghasilkan ovum, sedangkan sebagai organ endokrin berperan sebagai penghasil hormon steroid. Bagian penyusunnya dibedakan menjadi bagian dalam yaitu medula dan juga bagian luar yaitu korteks. Pada medula tersusun atas jaringan ikat fibrosa longgar yang mengandung pembuluh darah, pembuluh limfa dan juga saraf. Sedangkan pada bagian korteksnya dapat dijumpai folikel dalam berbagai tingkat perkembangan. Nah, pada ovarium ini dapat terjadi folikulogenesis, yaitu proses pembentukan folikel-folikel demi mencapai suatu tingkatan kelangsungan kehidupan yang ditandai dengan adanya proliferasi sel-sel dan sitodiferensiasi. Di mana terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu pengambilan folikel dominan, yang kedua perkembangan folikel preantal, yang ketiga penyeleksian dan pertumbuhan folikel degraf, yang keempat atresia folikel. Nah, pertumbuhan dan perkembangan historium pada ovarium ini diatur oleh hormon-hormon yang berasal dari pituitari. Yang turunan dari mesoderm ini juga membentuk jaringan pembuluh darah. Pada pembuluh darah terdapat 2 macam, yaitu arteri dan vena, dengan masing-masing terdapat lapisan yang dapat melakukan regenerasi ketika rusak, diantaranya yaitu tunica intima, tunica media, dan juga tunica adventitia. Kemampuan pembuluh darah ini untuk bertumbuh dan membentuk pembuluh darah baru disebut sebagai angiogenesis, yang berasal dari kata angio yaitu berarti pembuluh darah, dan juga genesis yang merupakan pembentukan. Pada tahapan angiogenesis ini ada 4. Yang pertama pelepasan faktor stimulus angiogenik sebagai sinyal adanya luka pada tubuh. Yang kedua proses inisiasi yaitu pelepasan enzim protase dari sel endotel yang teraktivasi. Kemudian yang ketiga pembentukan pembuluh darah vaskular, dan yang terakhir ada maturasi atau stabilisasi pembuluh darah yang terkontrol dan dimodulasi untuk memenuhi kebutuhan jaringan. Faktor-faktor yang mempengaruhi angiogenesis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kelompok faktor angiogenik yang bertarget pada sel endotel untuk menstimulasi proses mitosis. Kemudian kelompok kedua merupakan kelompok molekul yang mengaktifasi sel target secara luas selain sel endotel, seperti contohnya ada sitokin, kemokin, dan enzim angiogenik. Sedangkan kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang tidak bekerja secara langsung, biasanya dihasilkan dari makrofag, sel endotel, maupun sel tumor. Untuk organ turunan selanjutnya ada uterus, di mana uterus ini merupakan tempat perkembangan fetus. Terdapat 3 lapisan utama yaitu endometrium, myometrium, dan juga perimetrium. Masing-masing lapisan tersebut memiliki struktur yang berbeda. Untuk uterus sendiri memiliki 4 macam tipe. Yang pertama yaitu duplex, yang kedua bipartil, ketiga bicornuate, dan yang 4 merupakan tipe simplex. Organ turunan selanjutnya yaitu limfa. Limfa merupakan salah satu organ dalam sistem pertahanan tubuh. Limfa merupakan sisa plasma darah yang mengalir melalui pembuluh kapiler. Pada limfa banyak mengandung sel darah putih atau leukosit. Kemudian limfa ini tersusun atas jaringan ikat, pembuluh darah, serat retikuler, sel limfosit, makrofag, fibroblast, dan juga otot polos. Bagian-bagiannya ada timus, kelenjar limfe, tonsil, pulpa putih, dan juga pulpa merah. Fungsi dari jaringan limfa diantaranya adalah mentransfer sel darah putih, mengangkut asam lemak, menghasilkan antibodi, mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke sirkulasi darah, dan yang terakhir dapat menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. Mesoderm ini juga menghasilkan turunan berupa susunan tulang.
di mana tulang merupakan bagian penting penguat tubuh serta tempat melekatnya otot dan pelindung tubuh. Tulang adalah jaringan ikat kaku pembentuk sebagian besar kerangka vertebrata. Jaringan tersebut tersusun atas sel dan matriks intersel yang mengandung unsur organik seperti serat kolagen. Struktur tulang terbagi menjadi dua, yaitu tulang spongiosa dan juga tulang kompakta. Untuk tulang kompakta terdiri dari sistem Harvesian atau osteon yang terdapat saluran di bagian tengahnya dan dikelilingi oleh cincin konsentris. Tulang spongiosa lebih ringan daripada tulang kompakta yang terdiri atas lempengan trabekula yang terhubung oleh ruang kecil irreguler berisi sumsum tulang melalui kanalikuli. Trabekula dan kavitas tersusun tidak beraturan yang berfungsi untuk memaksimalkan kekuatan tulang dan menyesuaikan diri dari tekanan fisik. Organ selanjutnya yaitu ureter. Ureter merupakan tempat saluran urin dari ginjal menuju kandung kemih. Saluran ureter terbagi menjadi 4, yaitu pelvis renal, abdominal, pelvis dan juga intramural. Panjang ureter sekitar kurang lebih 25 hingga 30 cm dengan penampang kurang lebih 0,5 cm. Lapisan dinding ureter dapat menimbulkan gerakan peristaltik setiap 10 detik agar urin terdorong ke kandung kemih. Sebelum kemudian urin masuk ke kandung kemih, urin disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui osteum uretralis. Turunan yang selanjutnya merupakan organ testis. Testis merupakan organ reproduksi jantan penghasil spermatozoa, penghasil hormon testosteron dan juga estrogen. Testis merupakan buah zakar yang terbungkus oleh skrotum, di mana kulit skrotum memiliki sifat longgar agar dapat mengatur suhu sehingga suhu di sekitar sperma relatif tetap. Testis berisi lobulus yang terdiri atas tubulus seminiferus, sel Sertoli dan juga sel Leydig. Tubulus seminiferus merupakan tempat pembentukan sperma yang ditampung di saluran testis karena sperma tidak tahan pada suhu yang dingin maupun pada suhu yang panas. Mesoderm ini juga membentuk turunan berupa jaringan otot, di mana otot merupakan kumpulan jaringan yang saling berkontraksi hingga menghasilkan gerakan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang dengan menggunakan energi kimiawi berupa ATP. Macam-macam otot terbagi menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos dan juga otot jantung, yang memiliki fungsi berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Kemudian mesoderm dorsal atau paraksial membentuk jaringan ikat tubuh, tulang otot, tulang rawan, tulang belakang, dan juga dermis. Pada manusia, mesoderm dorsal tidak bersegmen. Berdiferensiasi mesoderm dorsal membentuk jaringan ikat, yaitu salah satunya otot. Pembentukan otot ini melalui proses yang disebut myogenesis. Dibentuk dari sel mesenki membentuk myoblas atau sel otot, yang terdapat 4 tingkatan dalam pembentukan otot, di mana dapat disebutkan secara umum. Yang pertama yaitu sel sebagai prekursor, kemudian sel ini mengalami proliferasi membentuk populasi sel otot yang akan dilanjutkan berdiferensiasi membentuk protein spesifik, dan yang terakhir akan menjadi sel otot yang matang. Organ selanjutnya yaitu oviduk, di mana oviduk juga dikenal sebagai tuba Fallopi, yang merupakan bagian anatomi pada tempat setiap kehidupan baru setiap spesies mamalia dimulai, termasuk pada manusia. Oviduk merupakan sepasang saluran telur yang memanjang dari sekitar ovum ke bagian atas rahim. Setiap oviduk memiliki panjang sekitar 10 cm dan memiliki diameter seukuran jerami. Fungsi dari oviduk ini sebagai pembawa sel telur dari ovarium ke rahim ketika terjadi pembuahan. Kemudian oviduk terbentuk dari lapisan mesoderm intermediate. Lapisan mesoderm intermediate ini berperan pada perkembangan gonad betina. Pada bakal sel kelamin atau BSK akan terakumulasi dengan sel-sel somatik bakal gonad di permukaan luar. Pada wanita, ductus muller akan berdiferensiasi menjadi oviduk, uterus, leher, dan bagian atas vagina. Ductus muller terdapat pada semua embrio pada periode ambiseksual atau pada masa 8 minggu. Kemudian akan menghilang pada bulan ketiga. Ductus mullerian ini bertemu di midline dan membentuk struktur berbentuk Y yang akan berkembang menjadi oviduk, uterus, leher, dan bagian atas vagina. Nah, kesimpulannya, mesoderm dapat diturunkan menjadi organ-organ dan jaringan yang berada dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya pada
pada pembentukan tulang, ureter, testis, ginjal, lapisan bagian dalam kulit, limfa, uterus, ovarium, pembuluh darah, otot, hingga oviduk. Pembentukan organ-organ dan jaringan-jaringan tersebut dapat terjadi karena adanya proses diferensiasi pada mesoderm yang kemudian membentuk suatu susunan dengan fungsi tertentu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.